Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Thumma rabbina ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Masya Allah Aswani Allah, saya dengan keluarga besar beliau Allah beri kesempatan kami sempat ngobrol Senin malam, Senin yang lalu juga dengan Allah. Doa saya menghadiri Pak Suwandi dan keluarga besar beliau karena beliau rombongannya 11 orang. Karena pada dia mantu kepada dengan keluarga beliau. Doa kami semoga Bapak Ibu diberi kesempatan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum haji semoga segera bisa melaksanakan ibadah haji. Yang sudah haji semoga bisa melaksanakan ibadah umrah. Yang sudah umrah semoga bisa ke Aqsa. Karena Aqsa juga perintah Rasulullah SAW. Syadda minhal ila al-fil masajid. Bersungguh-sungguhlah, berpayah-payahlah, punya tekad yang kuat untuk memenuhi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Bapak Ibu yang sudah haji, hajinya haji yang mabrur, yang sudah umrah yang makbulah, ijarah dan makbul, sa'y yang makbul, wa makbul. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum sama sekali ke sana, ayo terus berjuang saudara. Berdoa sambil berusaha ikhtiar nabung, jangan lupa nyetor, tinggal hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, selalu ada pertanyaan apa yang terjadi dalam hidup ini, kesuksesan atau kebahagiaan. Jawabannya pasti kita mencari bahagia, karena dalam kebahagiaan pasti ada kesuksesan. Dalam kesuksesan belum tentu bahagia. Allah sebelum saya berangkat umroh, saya diundang oleh seorang istri jenderal di Alur di satu hotel mewah di kota Bogor. Dia buat acara dengan teman-teman dan keluarganya. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya dalam kegalauan. Sudah 2 tahun tidak selancar dengan suami. Dan orang-orang tidak ada yang tahu. Karena sesudah ibu curhat dengan kegalauan hidupnya, berapa saat kemudian dia bisa tampil perfect menurut saya di hadapan orang ramai, di hadapan orang-orang yang dia undang dalam acara beliau. Karena beliau buat syukuran untuk dirinya yang hari itu jatuh gelar 69 tahun. Dan ibunya mendapatkan hadiah mobil Innova terbaru yang hybrid. Tapi ibu ini sebelum acara setengah jam, ya, dia curhat dengan saya tentang apa yang terjadi dengan rumah tangga. Dan jujur sebenarnya secara agama mereka sudah bercerai, tapi demi status seolah-olah mereka tetap semu. Padahal secara agama nggak boleh. Suami istri sudah bercerai boleh nggak? Nggak boleh. Maka ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang kita carikan? Kesuksesan atau kebahagiaan? Setuju ya Bapak Ibu? Yang kita cari adalah kebahagiaan. Pertanyaan, kita sudah bahagia atau belum? Kita sudah merasa bahagia atau belum? Jawabannya, Rasulullah SAW memberi sebuah gambaran.
Apa ukuran kebahagiaan seseorang di tengah kehidupan mereka? Ada sebuah hadis dari Jailani dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, sa'adatul mar'i arba. Kebahagiaan seseorang saat dia memiliki 4 perkara, 4 hal. Ayo kita muhasabah. Apakah 4 ini ada pada diri kita? Kalau belum ada, belum bahagia kita. Walaupun kelihatannya kita punya harta. Wanita ini versi teman-teman yang ustaz, itu adalah wanita yang uangnya dengan berseri. Dan saya pernah diundang ke rumah mereka di Jakarta. Itu saking kayanya, basement rumahnya muat 20 mobil. Dan mobilnya rata-rata mobil Lux semua, Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, Mustang. Paling murah Fortuner seri terbaru itu paling murah untuk pembantunya belanja ke pasar yang kayak gitu. Kita aja punya Fortuner bahagia banget. Tapi pemilik kehebatan ini mengatakan non happy. Saya nggak bahagia. Tadi pagi jam 8 saya mengajar sebuah keluarga kelamaan tinggal di hampir 18 tahun. Saat mereka punya anak yang pertama dan anak cuma 1-2 bulan, lahir di rumah sakit Bogor ini, memang orang Bogor, pindah ke Ambon. Apa yang terjadi? Suaminya seorang muslim, anak profesor, ya, ternyata selama pindah di Amerika sampai sekarang udah nggak sholat, nggak puasa Ramadan. Dan istrinya sangat khawatir melihat perkembangan putri mereka sudah tamat SMK. Setiap disuruh sholat, buat apa saya sholat? Papa aja nggak pernah sholat. Akhirnya dia ingin menyelamatkan agama putrinya, dia pindah ke Indonesia, resikonya suami mentalak dia. Dan anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya ajarin tadi ikro dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris pakai bahasa ikro ya. Saya berusaha. Mau tahu Bapak Ibu yang terjadi pada putrinya tadi. Begitu saya ajarkan abatan pertama dengan bahasa Inggris, alif, we call it number 1, we call it alif, ba, small board, there is one full stop under the board, we call it ba. Itu air matanya mengalir. Saya tanya, why you cry? Dia nggak menjawab. Maka saya bingung. Saya tanya ibunya, tanya kenapa dia nangis? Nangis bahagia dia mengenal huruf hijaiyah, atau dia nangis apa? Ditanya ibunya, dia nggak menjawab. Jadi banyak menangis. Terus saya tanya, ibu ngajarin nggak putri order kerja? Saya ngajarin Ustaz, tapi kesibukan saya karena suami saya itu selama saya di Amerika sudah cari kerja sendiri, nafkahnya sendiri. Itulah saya di barat. Istri kerja sendiri, menikmati sendiri, suami nikmati sendiri. Anak tinggal kapan yang bawa keluar berarti tanggung jawab. Kalau papanya bawa keluar rumah berarti papa, kalau ibu keluar rumah berarti ibu tanggung jawab. Itu terjadi sekarang. Nah Bapak Ibu, belajar dari kisahnya tadi. Karena kalau jadi pagi kan. Maka saya ingin mencoba membahas, sudahkah saya dan diri Bapak Ibu bahagia? Ada 4 ukurannya kata Rasulullah SAW. Pertama, azwajun shalihah. Siapa manusia paling bahagia? Saat dia memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Soleh atau solehah, bukan dan. Soleh atau solehah. Coba bapak-bapak yang memiliki istri yang soleh bahagia. Istri cantik, nggak solehah, nggak akan bahagia. Serius ya, banyak jamaah memiliki istri cantik curhat. Kok istri saya suka ngantuk, Ustaz, cerewetnya banyak nuntut. Ya iyalah. Apalagi Ustaz memilih istri yang cantik plus artis, pasti Ustaz salah cari istri lah pasti. Sakit kepala lebih banyak yang Ustaz jarang istrinya artis. Sakit kepala itu ujungnya pasang tali tidak kuat kan gitu kan. Nah, apa sosok suami yang mendapatkan istri solehah yang menjadi unsur kebahagiaan sesungguhnya? Rasulullah SAW menjelaskan dunia mata, wa khairu mata yang merakus soleh. Dunia adalah penuh kesenangan. Sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang soleh. Sekarang, mari kita muhasabah bapak-bapak. Tadi baru giliran ibu-ibu ini bapak-bapaknya.
Sudahkah pasangan hidup kita solihah? Apa ukuran solihah? Lihat surat An-Nisa ayat 34. Fasolihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Allah memberi gambaran siapa sosok wanita solihah, siapa laki-laki paling bahagia di muka bumi ini saat dia memiliki pasangan hidupnya istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian dia taat kepada suaminya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan surga dan neraka seorang wanita di tangan suami. Bahkan ada 4 perkara kata Rasulullah SAW, kalau wanita ini mampu melaksanakan 4 perkara ini, dia berhak masuk 8 pintu surga ayyuma syi'ti. Tinggal pilih pintu mana, tinggal menentukan wanita ini silahkan masuk surga dari pintu mana. Syaratnya apabila 4 perkara ini pada wanita ini. Apa itu? Sholat, menjaga sholat 5 waktu. Saya yakin ibu-ibu di belakang menjaga sholat 5 waktu, tapi saya kurang yakin sholatnya tepat waktu. Betul apa betul, Bu? Semakin nggak yakin saya di rumah berjamaah. Yang kedua, wanita yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Saya yakin ibu-ibu di belakang berpuasa Ramadan, tapi saya kurang yakin selama puasa menjaga mulutnya dan ngomongin orang. Saya kurang yakin selama puasa matanya nggak lihat TikTokan. Itu aja bedanya. Ya. Yang ketiga, saat wanita ini mampu menjaga kehormatan diri, dia tidak mudah ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Bercampur baur dengan laki-laki bukan mahram. Bu, saya mau nanya, kalau RT RW masuk ke rumah ibu, tidak ada suami boleh masukkan RT RW ke rumah atau cukup di pagar? Nah, sales nawarin barang, nggak ada suami di rumah, nggak ada mahram yang ada di rumah, sales cukup di pagar atau boleh masuk rumah? Tapi yang terjadi kan banyak wanita seperti ini. Ya, maka sosok wanita menjaga kehormatan dirinya, apalagi sampai levelnya selingkuh. Sekarang dunia terbalik, banyak wanita juga selingkuh. Kan tadi heboh ada keluarga public figure, istrinya yang selingkuh. Tahu ya beritanya kan heboh. Kemudian suami memaafkan istri yang selingkuh. Kan dunia terbalik dalam kiamat. Kalau laki-laki selingkuh biasa, katanya. Ini terbalik. Istri selingkuh karena dia public figure. Indonesia mengetahuinya, yang hebatnya katanya suami memaafkan demi anak. Ya, jadi kalau wanita yang ketiga mampu menjaga kehormatan diri, tidak selingkuh, tidak mudah ikhtilaf bercampur baur dengan laki bukan mahramnya, tidak mudah bermudah-mudahan dan berbicara dengan laki bukan mahramnya, ini sosok wanita yang berhak masuk 8 pintu surga. Dan yang terakhir apapun masih ingat, sosok wanita yang taat kepada suami. Kata ibu-ibu, nggak tahu saya ibu-ibu di sini. Yang paling berat yang mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4, Bu? Yang paling berat yang mana? Oh nggak jauh, nggak ada yang berat. Alhamdulillah. Yang bohong disulan untuk ya, kata ibu yang berat yang taat pada suami. Jadi betul ya. Nah, pertanyaan saya sebelum saya kemana-mana, amalan apa Bapak ini? Kalau wanita 4 itu dia berhak masuk 8 pintu surga, tinggal pilih memang. Pertanyaan saya, ada amalan yang sebanding dengan pahala ini? Amalan apa? Kalau kita kerjakan dapat 8 pintu surga, tinggal pilih mau yang mana? Apa? Ada yang sih jawab. Amalan apa yang pahalanya berhak masuk 8 pintu surga, tinggal pilih pintu yang mana? Amalan apa? Kalau kita beramal tidak tahu fadilah keutamaan amalan itu, biasanya nanti lama-lama muntaber, mundur tanpa perintah. Yaitu doa sesudah berwudu. Pernah dengar nggak? Orang yang berdoa sudah berwudu pahalanya berhak masuk 8 pintu surga, tinggal pilih. Pernah dengar nggak? Yang tinggalkan doa sesudah berwudu. Apa doa sudah berwudu?
Ada 4 pilihan, tapi yang paling utama syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau pertama, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau pertama, ghufranak, keluar dari kamar mandi ghufranaka. Kalau ditambahkan kata syekh yang saya dengar pintu 19 di Masjid Nabawi kemarin, boleh dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata beliau ada 4 doa sesudah berwudu. Tapi yang paling utama tadi syahadat. Baru dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun wa ja'alni min ibadikas shalihin tidak ada dalam hadis apapun. Itu hanya tambahan dalam buku doa. Boleh, tapi jangan mengatakan itu hadisnya demikian, itu namanya dusta. Hadisnya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita lanjut. Itu sosok wanita yang saleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Dia taat pada Allah, Rasul dan suaminya. Apalagi kata Allah, hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Sosok wanita yang saleh dia mampu menjaga diri. Saat suami tidak berada di rumah, dia jaga kehormatannya. Dia tidak bermudah-mudah memasuki laki-laki bukan mahram. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan suaminya marah atau murka dengan istri. Maka seorang wanita ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Apa jawaban wanita ini? Ya Rasulullah, aku akan melayani sesuai dengan kemampuan. Dan kalau ada hal-hal yang tidak mampu, aku selalu bertanya pada suami, apakah dia ridho dan ikhlas? Bahkan ada seorang wanita digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wanita ini telah penghuni surga. Fatimah terheran-heran karena Fatimah aja tidak pernah disampaikan oleh ayahandanya, "Hei Fatimah, engkau telah penghuni surga." Maka membuat Fatimah ini terheran-heran. Apa amalan wanita ini sehingga ayahandanya Rasulullah SAW menyatakan wanita ini telah penghuni surga. Penasaran Fatimah, beliau datang ke rumah wanita ini. Hari pertama dia bawa anaknya Hasan. Hasan saat itu masih kecil. Begitu Fatimah mengetuk pintu rumah wanita ini, wanita yang menjawab salam dari Fatimah sambil bertanya, wahai Fatimah binti Muhammad SAW, dengan siapa kau datang ke rumah? Dengan anakku Hasan. Jawaban wanita telah penghuni surga menyatakan, maaf Fatimah, aku belum minta izin pada suami. Suamiku sedang bekerja. Tolong kembali saat suamiku pulang, aku akan minta izin. Maka Fatimah belum bisa menemukan apa kelebihan wanita ini sehingga Rasulullah SAW menyatakan dia telah penghuni surga. Pulang Fatimah. Hari berikutnya yang namanya anak, begitu dia lihat abangnya Hasan ikut, pasti adiknya Husain ikut atau tidak? Datang lagi ke Fatimah. Ditanya dengan siapa kau Fatimah hari ini? Aku membawa Hasan dan Husain. Maaf Fatimah, kemarin aku minta izin pada suamiku cuma Hasan, Husain belum mau minta izin. Ibu-ibu dengarin, kalau ingin masuk surga lihat nih wanita. Akhirnya dengan kecewa Fatimah pulang. Baru hari ketiga boleh masuk karena Hasan Husain sudah dapat izin dari suami. Begitu masuk rumah ini, Fatimah merasakan kenyamanan rumah ini walaupun kecil, sempit, tapi dia merasakan suasana baik jannah, rumah wanita seperti surga. Dan tiba-tiba Fatimah tertuju pada satu benda di sudut ruangan rumah wanita ini. Apa itu? Cuma Fatimah penasaran, bertanya pada wanita ini, untuk apa cemeti itu wahai ibu? Ibu yang telah menghuni surga, kata ayahandanya Muhammad SAW, wahai Fatimah, setiap suamiku pulang bekerja aku layani, dan sebelum dia tidur kami istirahat selalu bertanya, wahai suami, kalau pelayananku hari ini kurang berkenan di hati kita, aku ikhlas engkau cemeti dibanding telah aku diazab pada kamu. Kira-kira ada nggak wanita seperti itu hari ini? Kalau ada, bahagia sekali laki-laki.
Kalau ada yang merasa nggak bahagia dengan pasangan hidupnya, coba introspeksi, kenapa nggak bahagia? Kita yang salah. Karena saat kita memilih wanita pasangan hidup tidak ikut aturan yang diajarkan Rasulullah SAW. Tungkahul mar'ah ala arba atau li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, betul? Boleh dijamalia, kecantikannya boleh. Karena kadang-kadang kalau istri nggak cantik nanti nggak pede buat kondangan. Takut dihina. Misalnya, tapi cantik menurut kita. Ya, jangan cantik menurut orang capek aja. Yang kedua, dengan sabiha, 5 yang kita paham. Tapi ingat, yang membuat laki-laki bahagia memilih pasangan atau wanita bahagia memilih pasangan karena apa? Karena apa? Agama. Fatfar dan idin talibat tiada. Sungguh beruntung mereka memilih pasangan hidupnya, baik seorang wanita memilih suami karena agamanya, suami memilih istri karena agamanya. Sungguh beruntung mereka karena agama. Pertanyaan kita, saat kita memilih pasangan karena agamanya atau karena di luar? Jadi kalau hari ini kurang bahagia, istri sangat cerewet, suka ngatur dan sebagainya, introspeksi, muhasabah. Kita yang salah cara memilih pasangan hidup saat ini. Suami temperamental, suami tidak sesuai harapan saya, Ustaz. Coba ini introspeksi, dulu milih suami kenapa? Sama kayak ibu itu saya tanya, dulu milih suami kenapa? Makanya saat pasangan hidup ini mengalami kejenuhan, merasakan pasangan hidupnya tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan, apa perintah Allah? Buka ibu-ibu surat An-Nisa ayat 19. Karena yang mudah minta cerai itu ibu-ibu. Sedikit nggak sesuai pulangkan ke rumah orang tua. Betul tidak? Sampai ketemu bapak di depan pengadilan agama, ibu-ibu sering begitu bahasa. Makanya Allah yang Maha Tahu menempatkan hak talak di tangan perempuan atau di tangan laki-laki. Karena tangan perempuan tiap hari kita. Betul. Ya, karena wanita ini didominasi oleh perasaan. Logikanya satu laki-laki sebanding 2 wanita. Makanya kata Rasulullah SAW, wanita ini kilatul akal, kurangnya akal dan kurangnya agama. Kenapa kurang akal? Karena satu laki-laki sebanding dengan 2 wanita. Kenapa dianggap kurangnya agama? Karena wanita ini saat dia kedatangan haid menstruasi, dia tidak bisa sholat, puasa, dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Makanya dia kurang agama. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang sudah terlanjur terus berjuang, terus banyak berdoa terhadap pasangan hidupnya. Maka tadi saya ingatkan tentang surat An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah? Fa'in karimtumuhunna, jika kamu melihat pasanganmu tidak sesuai dengan harapanmu selama ini, perintah Allah bersabar. Karena bisa jadi di balik kekurangan pasanganmu, Allah perintahkan lihatlah kelebihan-kelebihannya, lihatlah kebaikan-kebaikannya yang lain. Pasti kita memilih pasangan dulu karena dia lebih baik dibanding yang lain. Betul? Maka perintah Allah, lihatlah kebaikan pasangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Sosok wanita yang solihah ibu-ibu. Pertama, saat dipandang suaminya, suami merasa bahagia, merasa nyaman, merasa istrinya lebih cantik dibanding siapapun. Walaupun menurut orang biasa-biasa saja, tapi suami merasa nyaman dengan istrinya ini. Maka itulah ciri wanita soleh. Tidak ada istilah rumput tetangga lebih baik daripada rumput sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, ibu-ibu yang harus ibu-ibu miliki. Yang kedua, saat diperintahkan suami, ibu taat. Ibu tidak pernah membantahnya karena ibu mengerjakannya karena Allah. Ibu tahu melayani suami ada sebuah jihad, amalan yang tinggi dari Allah. Maka sosok wanita solihah, dia tidak akan pernah membantah permintaan suami. Kalau dia tidak bisa melakukannya dengan tulus, dengan kelembutannya, maaf ayah, ibu kurang sehat. Maaf, ibu nggak bisa buat teh ayah karena ibu agak pusing. Maka wanita itu akan terus meminta keikhlasan suami.
Dan sosok wanita soleh ketiga ibu, saat suami tidak berada di tempatnya, dia mampu mengelola rumah tangga, mampu mengelola keuangan suami, mampu mendidik anak-anak suaminya. Kalau tiga sifat ini ada pada diri ibu di belakang, itulah kriteria wanita solihah menurut Rasulullah SAW. Nah sekarang bapak-bapak bisa menilai, bapak-bapak memiliki pasangan solih atau tidak, silakan menilai sendiri. Nah sekarang tuh ibu-ibu, apakah ibu memiliki pasangan yang soleh? Jawabannya juga dalam surat An-Nisa ayat 34 kata Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki soleh adalah laki-laki punya karisma dan wibawa di depan istri dan anak. Karena paling bahaya saat suami itu nggak punya karisma. Saya yakin istri yang selingkuh yang heboh negeri ini karena dia paling figur. Kenapa kenapa istri selingkuh? Kenapa istri kata jarang menemani suaminya makan sahur? Ternyata penghasilan istri mengalahkan suami, dan itu akan kehilangan wibawa. Hati-hati. Nggak boleh laki-laki itu baik dalam segala hal di bawah istrinya. Pasti nanti laki-laki itu jadi DKI di bawah ketiak istri, betul tidak? Jadi salah satu syarat menimbulkan wibawa seorang laki-laki, dia kata-kata Allah berikutnya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bagaimana sosok laki-laki punya karismatik, wibawa di depan istri dan anak-anaknya? Dia harus tampil lebih dalam penghasilan, dalam segala hal, dalam keimamannya. Dia menjadi laki-laki yang selalu menjadi contoh teladan di depan anak istrinya. Pasti laki-laki punya wibawa. Mohon maaf, kalau ada bapak-bapak depan anaknya nggak punya wibawa, karena kita tidak punya karisma, nggak punya nilai lebih di hadapan anak. Coba introspeksi. Saya kalau anak saya nggak mengerjakan sholat atau subuh dan dibangunkan oleh ibunya, saya cuma menyebutkan angka satu, kok anak sholat belum ada yang bangun. Dua, aku hitung itu insya Allah melek semua. Padahal cuma dihitung doang. Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya pahami ayat ini, kalau kita memiliki karisma di depan anak istri kita, karena kita punya kelebihan. Kelebihan iman, ilmu, apalagi kita apa punya wibawa. Apa kata Allah lagi? Wa bima anfaqu min amwalihim. Siapa sosok laki soleh di mata Allah? Dia akan memberi nafkah lahir batin pada istri. Jadi kalau kita ingin memberi kita dianggap laki soleh, dan istri kita akan mengagumi diri kita. Nggak mungkin dia berpikir laki-laki lain, nggak mungkin dia tidak setia pada kita, nggak mungkin dia akan melayani kita. Syaratnya dengarkan perintah Allah. Harus punya karisma, arti karisma, punya wibawa, karena dia lebih dibanding istri. Terbalik. Laki-laki yang nikahi itu kan terbalik. Bisa penghasilannya lebih, tapi istrinya anak dorong. Pasti kalau anak dorong susah disuruh. Bapak ibu gue itu udah gak gue nyuruh gue. Apalagi milih istri anak kopasnya. Kita bentaknya dibalas-bentak. Ustaz, istri saya anak brimob. Ada yang ngomong gitu. Jadi makanya saya lebih lembut dari tingkatan enak. Tapi begitulah orang main. Kalau ini hilang pada diri sosok laki-laki, bahkan mohon maaf dan sedikit salah. Bapak-bapak yang sudah menilai tidak bisa memberi bagian ranjang pada istri, coba perbaiki diri, tingkatkan stamina. Kalau perlu minum madu hitam kata aku. Dan saya nggak bilang madu hitam mana aja, olahraga. Jaga kesehatan, hidup yang sehat, tidur cukup, pikiran enak, makan teratur, pasti sehat. Betul tidak? Kita aja begini. Ini udah capek, stres, cari uang stres. Makanya lihat, media sosial menawarkan obat apa yang paling banyak diminati? Obat apa? Obat kuat. Udah hafal. Kan tadi mereka menangkap peluang.
Laki-laki sekarang sudah banyak yang white boy karena stres, beban hidup, dan itu perintah kita diperintahkan membahagiakan istri lewat nafkah lahir dan itu sumber kebahagiaan. Saya mau nanya, hak ranjang itu lebih banyak hak istri atau suami? Suami. Ngajak itu kan selama ini kita paham satu hadis. Apabila seorang istri diajak suaminya tidak mau, dia dilaknat malaikat sampai besok pagi. Pertanyaan saya sekarang, karena banyak wanita nanya, Ustaz, saya ngajak suami nggak mau, alasannya capek. Suami itu dilaknat malaikat? Sama, dilaknat juga. Karena sama-sama punya hak. Terus istri tidak pernah diberi kebahagiaan oleh suaminya di antara hak ranjang. Boleh nggak suami? Boleh. Demikian. Azab, mohon maaf, tembak uang. Nggak boleh kita tembak uang kecuali atas izin si istri. Karena itu hak istri menikmati. Bayangkan. Jadi yang boleh lihat coba apa? Tingkatkan stabil. Ya, karena itu kebahagiaan. Itu bentuk kesolehan seorang suami di antaranya, Dan jangan main-main. Di Arab itu kan data cadar-cadar, kata TKI kita yang seliput 1.000 juta. Ya, yang kedua, sumber kebahagiaan kedua. Ini yang lebih hebat kan. Auladul abrar. Siapa yang paling bahagia di antara kita? Kalau kita memiliki anak turunan yang soleh dan soleh, bahagia. Mana lebih bahagia orang tua? Punya anak sukses atau anak soleh? Kata ibu, anak soleh. Tapi selama ini ibu didik anak menuju kesolehan atau kesuksesan? Kita ambigu, gak konsisten. Selama ini kita mendidik anak menuju kesuksesan, tapi kita berharap anak kita soleh. Ini keliru. Saya jadi ingat ada teman saya, dan saya kagum dengan rumah tangga dan anak-anak. 7 anaknya, 6 menghafal Quran. Dan saya lihat anak-anaknya taat. Dan saya bertanya pada sahabat saya, apa rahasianya Ustaz? Jawabannya membuat saya, ini penyebabnya nggak mudah diberi anak. Ternyata sosok Ustaz sahabat saya ini, dia sudah bercita-cita punya rumah tangga itu sejak remaja. Bagaimana sosok istri yang akan dia pilih? Pertama, sosok wanita yang akan dia pilih adalah yang punya modal hafalan. Yang kedua, akan diajak untuk taruh dialog, kamu ini siap nggak membangun peradaban anak? Kita akan jadikan anak-anak kita adalah anak generasi Qur'ani, penghafal Quran. Dan jujur Ustaz, sejak saya remaja saya sudah berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Jujur Bapak Ibu, jawaban dia membuat saya malu sendiri. Saya berdoa Rabbi habli minas sholihin itu tuh pas istri udah hamil. Dia sejak remaja berdoa. Cara dia memilih istri terbalik dengan saya. Saya memilih istri yang di IPB, bayangkan. Kan nggak ada hafalan kecuali rumus-rumus pertanian. Kan beda mindset. Tapi itulah jodoh. Memang pasti perjuangannya, kalau saya berhasil didik anak saya penghafal Quran, nilainya lebih dong dibanding dia yang sudah terbentuk dan tingkatnya demikian. Jadi coba bayangkan. Ini yang mungkin kita muhasabah, introspeksi. Kenapa anak kita belum soleh dan solehah? Kalau berdasarkan kisah surat Al-Kahf, kita menemukan sebuah jawaban dari Allah. Untuk menjadikan anak kita soleh-solehah, syaratnya kita harus menjadi orang tua yang soleh dan soleh. Masih ingat nggak tentang 2 orang tua yang soleh menyiapkan harta anaknya di bawah tanah, di bawah lemari, di bawah tempat azanah? Masih ingat? Karena orang tuanya, kata Nabi Khidir, ada 2 orang tua yang soleh. Walaupun teori ini tidak selamanya berlaku. Buktinya apa? Nabi Nuh soleh nggak? Kok anaknya kan kafir? Nabi Lut soleh nggak? Kok istrinya kafir?
Tapi secara umum, anak soleh itu karena lahir dari orang tua yang soleh dan soleh. Bahasa pepatah lama, buah tidak pernah jauh dari pohonnya, betul? Kalau anak kita playboy, pasti bapak ibu playboy, betul? Bapak playboy cak kambing, anak playboy. Ya, kalau anak perempuan kita suka tank top, pasti istri kita dulu suka tank top, betul nggak Bu? Jadi itu, karena buah tidak pernah jauh dari pohon. Bahagialah Bapak Ibu. Syukur-syukur ada di antara anak kita penghafal. Karena anak penghafal Quran kelak akan memuliakan kita di depan Allah, karena anaknya akan memberi mahkota dan kita bertanya, dengan amalan apa yang ya Allah aku mendapatkan mahkota dengan anakmu yang aku. Maka anak-anak penghafal Quran dengan izin Allah bisa memberi 70 orang terdekat syafaat. Artinya apa Bapak? Ini peluang. Kalau ada di antara Bapak Ibu anaknya tidak ada penghafal Quran, jadikan cucunya penghafal Quran. Kalau cucunya ada, jadikan cucunya. Karena 70 orang terdekat yang menghafal Quran akan bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Nah, artinya peluang itu tidak pernah tertutup. Anak agak bisa cucu nggak bisa cicit nggak bisa buat cicit apa? Cucu. Apalah, ya gitu ya. Cangkrak apa? Betul ya? Jadi nggak ada istilah terlambat ada di antara keluarga kita penghafal Quran. Selama ini kan kita ingin ada di keluarga kita dokter, insinyur, hanya itu aja yang bisa. Padahal mereka pemilih anak dokter, pemilih anak arsitek, belum tentu bahagia. Dan tidak sedikit mereka curhat, bagaimana Ustaz mendidik anak saya. Udah terlanjur selama ini saya mendidik kesuksesan, hari saya tersadar, tidak sedikit. Maka Bapak Ibu, berbahagialah siapapun di antara kita pemilih anak soleh dari soleh. Saya sendiri mohon doa, semoga ada putri saya lagi akan ujian 30 juz sekali dulu. Dari hari subuh selesai nanti sampai jam 10 malam, hanya istirahat isomado. Mohon doa. Karena bagi saya dia kebahagiaan. Saya bisikan anak-anak saya. Syarat abi kalian buat kalian umroh plus kemana kalian suka, syaratnya hafal. 1 juz hadiahnya 100.000. Coba motivasi. Bahkan saya buat aturan, nggak boleh kita liburan kemanapun kalau target hafalannya kan tercapai. Ada yang tercapai, mohon maaf saya tinggalin. Memang dia nangis, saya nggak nangis itu. Tapi harus kita buat aturan. Karena dengan cara itu mereka akan paham. Ada yang namanya tarhib wa tarhib dalam istilah hukum law enforcement. Ada reward and punishment. Bahasa pendidikan agamanya Pak, tarhib wa tarhib. Tarhib itu motivasi, tarhib itu sebuah hukum. Cuma begitu kan jangan Pak. Ya. Ayo saya cuma bisa berusaha. Semoga Bapak Ibu juga berusaha. Hasilnya milik siapa? Allah. Makanya lihat surah At-Tahrim ayat 10. Allah tidak pernah membahasakan Nabi Nuh dua hamba yang gagal mendidik keluarganya. Tapi Allah mengatakan min ibadina sholihaini. Mereka ada dua hamba kami yang soleh. Ada pun istri dan anak mereka di neraka. Itu ada surah At-Tahrim. Karena hasil milik Allah. Tugas kita apa kata Allah dalam surah Thaha ayat 132? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, didik keluargamu mengenal Allah, wastabir 'alaiha, sabar saat mendidik mereka. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak minta rezeki pada kami yang justru memberi rezeki. Artinya apa yang paling mudah dari ayat ini? Tugas kita didik keluarga dan anak dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum. Nah, janganlah diri dan keluarga menjadi neraka. Azan dulu atau berapa dulu? Azan dulu atau lanjut? Lanjut aja ya. Kita lanjut. Ini yang kedua.
Jadi mari introspeksi, udah bahagia belum? Udah punya anak-anak soleh-soleha belum? Kalau belum, jangan mimpi bahagia. Banyak orang tua karena anaknya tidak soleh-soleh menjadi budak di hadapan anaknya. Banyak orang tua menjadi pembantu tanda kutip di hadapan anaknya. Titip cucu itu jadi baby sister nggak sebenarnya? Apalagi begitu kita jaga cucu jatuh, begitu jatuh dia oleh anak kita marah dia, mama bapak nggak becus jaga anak. Coba ya, dibayar kagak, dimarahin dia. Pembantu ya, dia itu tanda-tanda kiamat. Saat malaikat Jibril bertanya mata sana ya, kapan terjadi kiamat? As-sa'il a'lam minal mas'ul, yang bertanya lebih paham dibanding yang ditanya. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda kiamat. Di antaranya apa kata Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari Muslim? Walaupun ammatu rabbaha, saat seorang tua melahirkan tuan di hadapan. Bahasa literalnya saat budak saat tuan melahirkan, saat budak walaupun ammatu rabbaha, saat budak melahirkan tuan. Artinya saat orang tua menjadi budak di hadapan anak-anak. Udah banyak belum? Siapa yang lebih ngebos? Bapaknya atau anaknya? Yang lebih ngebos di rumah tangga kita, anak kita atau bapak? Pak, minta duit Pak. Begitu dikasih duit, kira-kira mamanya bantu anaknya enggak? Bapak kan cari duit untuk anak, betul tidak? Jadi bahaya. Nggak akan mungkin jadi anak soleh-soleh yang ada jadi bos. Kita yang membuatnya jadi bos. Tahu? Ukuran ketiga bahagia, yaitu saat kita pergi bi'asori, lingkungan yang soleh, pergaulan yang baik, teman-teman yang mengajak kita mentaati Allah. Ini adalah kebahagiaan berikutnya. Jadi sungguh beruntung lingkungan masjid ini Amalia menurut saya, karena saya ngajar beberapa tempat. Ini adalah jamaah yang mudah diajak untuk kebaikan. Dan Masya Allah, saya lihat setiap bulannya ada aja makan dibuat itu. Masya Allah, ya. Itu contoh apa? Ada sebuah lingkungan yang baik, berbahagia. Saran saya jangan pindah dari rumah ini. Ya, kalau itu Ustaz pindah juga. Artinya yang sudah ada bertahan, ya, dan sampai ada tulisan dijual jangan. Bertahan dengan lingkungan itu, ya, karena saling ta'awun, saling berbuat baik dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan yang terakhir, sumber kebaikan, kebahagiaan terakhir kata Rasulullah SAW. Ini yang menjadi renungan. Saat kita mencari rezeki di tempat kelahiran kita, di negeri ini. Bahkan seorang ulama ahli bahasa Abu Aswad Ad-Duali memberi sebuah saran, wahai saudara, carilah nafkah jangan jauh dengan orang tua, supaya engkau selalu mendapatkan doa mereka, supaya engkau selalu dapat berbakti pada mereka, supaya engkau tidak menyesal saat pintu surga yang paling tengah tertutup rapat-rapat untuk diri. Karena seorang tabi-tabi, saat ibunya mendengar beliau sudah menangis terseduh-seduh. Orang-orang bertanya, bukankah niyah merataku haram? Maka jawaban tabinya, aku bukan merat. Kenapa aku menangis terseduh? Karena aku mendengar sabda Rasulullah SAW, 8 pintu surga, surga yang paling tengah, yang paling indah saat seorang anak berbakti pada orang tuanya. Hari ini pintu surga sudah tertutup selamanya karena ibunya sudah wafat. Maka yang punya orang tua, yang masih punya orang tua di belakang, saran saya berdasarkan ulama, rawatlah mereka, berbaktilah pada mereka, carilah nafkah di sana, jangan khawatir. Kalau kita dapat ridho mereka, doa mereka, kasih sayang mereka, karena kita menyayangi mereka, sehingga mereka merasa bahagia punya anak yang mempedulikan mereka, jangan khawatir rezeki. Karena janji Allah dan Rasulnya, ridho Allah fi ridho walidain, wa sunnullah fi sunnil walidain. Ridho Allah terletak pada
ridho kedua orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi yang betul, nasihati anak-anak kita. Boleh dia punya, ada istilah hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri kita. Ikhlas ya, ternyata orang-orang yang sudah lama bekerja di luar negeri, saya tanya, sebenarnya kamu terpilih kembali, udah letih, kami merasa nggak bahagia sebenarnya. Tapi di Indonesia bekerja apa? Saya katakan, hidup tidak teruskan nilai, hidup kita jadi ada kebahagiaan. Tidak sedikit mereka ada yang pulang, tidak sedikit yang tadinya dia jauh dengan orang tua menjadi nafkah, kemudian dia kembali ke orang tuanya. Semua mereka menjawab, benar Ustaz, saya lebih bahagia hari ini. Walaupun secara nilai hidup jauh dibanding di tempat saya dulu, tapi saya merasakan kenikmatan, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Dan yang terakhir, ada riwayat yang lain, ada dua perbedaan tentang arti bahagia kata Rasulullah SAW. Ternyata ukuran bahagia kalau kita memiliki kendaraan yang nyaman, yang kedua adalah rumah yang penuh dengan keberkahan dan kenyamanan. Apa ciri-ciri rumah yang barokah dan kendaraan? Saya pikir kalau kita jawab kali ini sampai jam 9. Karena ada 9 kriteria rumah yang penuh barokah. Apakah ada di rumah tangga kita? Apakah ada di rumah kita bangun selama ini? Nanti sama-sama kita muhasabah. Apakah rumah itu penuh keberkahan, ridha Allah dan rahmatnya atau belum? Sambil kita muhasabah. Mungkin hanya ini ada pertanyaan? Karena saya tahu yang hobi bola, ini final Indonesia lawan apa? Bukan bola lagi kelihatan. Ada pertanyaan? Jadi ada PR kita, rumah yang penuh barokah. Apa ada itu? Kenapa rumah kita sering cekcok? Kenapa sering konflik dalam rumah tangga kita? Kenapa anak-anak kita tidak mau taat dan mendengar nasihat kita? Kita introspeksi lewat kajian tentang rumah yang penuh barokah. Apa itu? Ini ada arsitek itu. Bapak ini masih sering bangun rumah yang bagus. Ada jaminan nggak mereka bahagia? Ada jaminan nggak pemilik rumah besar itu bahagia? Saya rumah yang simut yang baik itu tadi berapa kali diundang pengajian itu saya tak nyaman. Padahal rumahnya 4 kali ruangan. Cuma yang ini doang dia kontraktornya di Pulau udah kaya. Ya. Tapi saya nggak nyaman kenapa? Pertama banyak patung, potong-potong gendut tuh, sembako ada di. Terus banyak patung, ini ada kaya banyak patung, kan pusing kan banyak patung. Nyaman kan? Ya Allah. Ada pertanyaan ada? Mau ngalih tapi ya ada ya. Pas waktu Isya, alhamdulillah, mohon maaf segala kekurangan saya dalam milik Allah. Semoga 4 kebahagiaan tambah 2 tadi ada pada diri kita. Kalau ada pada diri kita, barakallahu Bapak Ibu, sungguh beruntung banget. Tapi kalau belum ada, terus. Karena yang dinilai Allah bukan hasil milik Allah. Tugas kita terus berusaha mewujudkan kebahagiaan sesuai di dunia. Kalau kita dapat kebahagiaan di dunia, itulah arti Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dunia kita bahagia, kita akan dapat kebahagiaan sendiri. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita adalah orang-orang yang dimudahi oleh Allah menjadi kebahagiaan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Fastaghfirul khairat, kita tutup dengan doa orang majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajian